Baik, kita masuk ke materi konsepsi dan perkembangan sistem informasi akuntansi pemerintah. Rekan-rekan semuanya, di materi hari ini kita akan mencoba untuk mengulas ya bagaimana perkembangan sistem informasi akuntansi pemerintah di Indonesia ya secara kemerdekaan, dan aplikasi-aplikasinya apa saja ya yang digunakan ya oleh pemerintah dari awal-awal dulu sampai sekarang ya, secara apa namanya mendasar dipakai ya, walaupun nanti kita nggak akan bahas aplikasi-aplikasi yang lain yang banyak sekali kan sebenarnya ya, cuman yang aplikasi menonjol ya yang banyak dipakai atau digunakan kira-kira apa saja. Suara saya ini sudah cukup volumenya atau kurang kencang? Kurang kenceng, Pak. Kalau sekarang gimana? Masih sama atau sudah ada kenaikan volume? Sudah lebih jelas, Pak. Jelas. Yang lain? Sudah jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik. Mungkin sementara kalau kurang kencang volume laptop kalian bisa dinaikkan lagi atau menggunakan headphone. Baik ya, di slide ini kita akan belajar nanti bagaimana perkembangan ya cara konsep dan perkembangan siap ya di Indonesia. Kalau di semester yang lalu kalian belajar SIA itu kan hanya mempelajari teori-teori ya, teori tentang sistem informasi, tentang dokumentasi, tentang database, tentang pengembangan sistem, tentang siklus-siklus dalam transaksi perusahaan dan seterusnya. Nah, di sini kita belajar bagaimana implementasinya di pemerintahan. Lebih enak lagi nih, gak hanya belajar tentang teori. Walaupun nanti kalau boleh dibilang ya belajar tentang implementasi ya sebatas pada bagaimana mengetahui proses bisnis dalam akuntansi pemerintahan ya, SIA pemerintahan, nggak belajar bagaimana mengoperasikan aplikasi. Memang mata kuliah ini dirancang nggak sampai ke arah sana. Beda mungkin dengan teman kalian di prodi yang lain ya, di manajemen keuangan. Mungkin mereka belajar tentang aplikasi keuangan negara. Itu pun juga masih terbatas kan ya, Saiba atau aplikasi ya, yang lain. Untuk Sipa dan Sakti memang sementara belum bisa, walaupun di laboratorium akuntansi itu sedang disusun, dirancang ya, kopian dari SPAN dan Sakti tadi. Tapi sedang diusahakan lah ya. Baik ya rekan-rekan semuanya, jadi belajar tentang siap ini suatu yang istimewa ya bagi kalian ya, karena ya teman-teman kalian di kampus yang lain ya, di kampus Bonafit, UI, UGM misalkan 4 UNAIR, mereka nggak belajar tentang siap di sini. Jadi kalian lah yang kalau dari sisi competitive advantage ini lebih unggul ya. Kalian lebih mengetahui bagaimana SIA di pemerintahan. Mereka nggak belajar ya. Kalaupun mereka belajar ya paling belajar tentang administrasi keuangan publik, administrasi publiknya juga sebagian saja. Jadi beruntunglah kalian yang mempelajari mata kuliah SIA pemerintahan di sini. Tapi kalau kita coba flashback ke belakang di mata kuliah SIA kan kita banyak belajar tentang tadi tentang sistem informasi ya, tentang dokumentasi, tentang database dan lain sebagainya. Lalu di sini kita belajar tentang apa? Itu kan mungkin yang ada di benak kalian kan yang bertanya-tanya, siap itu mata kuliah apa sih? Kita belajar apa di siap? Sebagaimana dulu ya, saya jadi mahasiswa ketika ada mata kuliah baru, saya nggak kenal sama sekali pelaku organisasi. Ini mata kuliah apa sih? Ya, itu kan bertanya-tanya karena ya mungkin belum tergambar ya di SMA kita nggak belajar mata kuliah itu. Kalau mata kuliah akuntansi ya kebetulan dulu pernah belajar di kelas 2 atau kelas 3
Saya kira masih nyambung akuntansi kan seperti itu. Tapi ini kan baru. Jadi siap itu identik dengan apa? Apakah bocah, apakah sistem apa namanya DPD, DFD. Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang menggelayuti kalian. Cuman di sini kan nanti kita kan nggak ngulang lagi ya teori-teori tentang bocah, tentang BPD, tentang DFD. Masih ingat BPD itu singkatannya apa sih? Teman-teman, coba saya tanya deh. Tes ke Pak Bulan, Bulan Puspitasari. Masih ingat BPD itu singkatannya apa, Mbak Bulan? Tes ke sini. Maaf Pak, kurang dengar Pak suaranya. Ya, BPD singkatannya apa, Mbak Bulan? BPD, Bandung Purwokerto Demak. Dalam teknik dokumentasi BPD itu kepanjangan dari apa? IFD Pak. Bukan DFD, BPD, Bandung Purwokerto Oh, Demak. Lupa nih kayaknya. bisnis proses diagram Pak. Oke, bisnis proses diagram 100 ya. Harusnya instan ya, maksudnya nggak sampai sekian detik ya udah nyambung. Ibaratnya apa ya, komponen elektronika itu harusnya itu kuat lah ya. Jadi sekian detik, oh BPD, bisnis proses diagram, oh DFD, data flow diagram, udah nyambung instan ibaratnya ya. Karena kalau kita eh, lihat teori pembelajaran taksonomi belum kan di sana ada kemampuan untuk apa mengetahui kan ya, mengenal, menghafal. Ini tingkatan paling dasar sebenarnya, paling basic. Ya, padahal kita nanti kan belajar di sini nggak hanya mengetahui, mengenal, menghafal ya, tapi juga mengidentifikasi, bahkan sampai analisis. Ya, menganalisis kelemahan sistem, kelemahan proses bisnis yang memungkinkan adanya pencurian aset misalkan. Jadi ya kalian ya jangan dilupakan saja ya mata kuliah SIA itu. Kalau eh, singkatan-singkatan kan sebenarnya sederhana ya, belum mendefinisikan. Misalkan rocat dokumen itu apa? Itu kan lebih lebih serius lagi ya pertanyaannya. Nah, kemudian ke cost benefit analysis itu apa? Ya, lebih jelimet lagi. Walaupun eh, kalau zaman sekarang kan tinggal dicari saja ya, di googling saja itu bisa ketahuan. Tapi kan kalian bisa bayangkan ya, dalam persoalan sehari-hari kalau kalian misalkan untuk pertanyaan atau hal yang sederhana itu nggak tahu, ya, harus cari dulu, harus tanya dulu ke seseorang atau ke internet, ya bisa kalah kompetitif ya dengan rekan kalian. Kalau dulu di TVRI dulu ada cerdas cermat tingkat SD. Saya tuh suka sekali dulu nonton cerdas cermat TVRI. Sertanya dari seluruh Indonesia ya. Yang diukur bukan hanya pengetahuan ya, pengetahuan dari peserta, tapi kecepatan juga. Jadi misalkan ada 3 tim ya dari masing-masing sekolah. Tim 1, tim 2, tim 3. Ya. Ketika si penanya itu menanyakan, misalkan eh, kunci primer dalam database itu pada elemen misalkan tertentu ya, itu kira-kira
lebih tepat ada di mana ya, apakah misalkan di nama pelanggan, di alamat pelanggan, di nomor pelanggan ya, itu cepat-cepatan. Jadi kalau lemot ibaratnya komputer Pentium 1 tuh jauh ya, dibandingkan dengan Pentium 3, apalagi dengan Core Duo, bisa kalah bersaing dengan teman yang lain, dengan teman kalian di kampus yang lain, dengan mahasiswa di negara yang lain ya. Jadi harus senantiasa kalian jaga ya untuk mata kuliah yang kalian pelajari. Baik, tadi kembali ke sini lagi ya, bahwa kita memang sudah banyak belajar tentang teori-teori dokumentasi, teori-teori tentang pengembangan sistem, teori-teori tentang database dan kontrol. Nah, disinilah kita nanti akan mencoba untuk mengimplementasikan ya, menerapkannya. Bagaimana teori-teori tadi akan diterapkan di lingkungan pemerintahan. Ya, seperti apa penggunaan flowchart bisnis proses diagram ya untuk menggambarkan aliran data di modul komitmen misalkan. Ya, jadi lebih banyak berguna atau bermanfaat ya apa yang kita pelajari nanti. Jadi harapan setelah belajar siap itu ya bukan hanya mengulang tentang dokumentasi, tentang membuat database, tentang kontrol, tapi lebih pada bagaimana teori-teori yang kita pelajari tadi itu bisa diimplementasikan atau digunakan ya khususnya untuk entitas pemerintah, ya, unit pemerintah. Ini targetnya ya, minimal kalian mengetahui bahwa pemerintah pusat itu menerapkan SIA ya dengan aplikasi-aplikasi core application seperti SPAN misalkan, ada Sakti juga, ya, ada Krishna juga, ya, dan lain sebagainya. Ya, sehingga terbayang ya atau tergambar ya ketika kalian ditempatkan nanti, ya, kalian ditanya oleh atasan kalian, kalian di kampus tahu nggak aplikasi yang digunakan di pemerintahan? Kalau kalian nggak tahu kan repot ya, padahal kalian mau ditugaskan untuk di unit yang mengelola proses tersebut. Apakah proses penganggarannya, apakah proses pembayarannya, ya, dan lain sebagainya. Ibarat di mata kuliah SIA itu kalian ditanyakan, ya, SIA itu apa sih? Kalian jawab, SIA itu aplikasi, inilah apa namanya Pak, aplikasi akurat atau aplikasi Zahir misalkan. Ya memang tidak salah sih, tapi nggak lengkap saja. Kan bicara tentang sistem informasi, nggak hanya bicara tentang aplikasi. Ya, itu hanya bagian dari sistem saja ya aplikasi tersebut. Ya, ini tentang siap. Ini tadi adalah rencana pembelajaran kita dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir sudah kita bahas, kita lewati juga. Referensinya juga sama. Nah, learning objektif di pertemuan hari ini ada 2. Pertama, konsepsi siap itu apa. Yang kedua, perkembangannya siap di Indonesia. Baik, langsung saja ke konsepsi ya. Di siap nanti kita akan bahas apa pengertiannya, komponennya apa saja, fungsinya, hubungannya dengan nilai organisasi, strategi organisasi sampai ke rantai nilai atau kerucin. Kalau kita masih ingat mata kelas ya, secara umum ya, sistem informasi akuntansi ya, baik itu yang didefinisikan oleh Romney Stembat ya, apakah itu Bodnar Hopwood ya 2012 ya dan lain sebagainya, itu pada dasarnya nggak jauh beda ya. Jadi apakah itu sistem, peralatan, ya, elemen-elemen dan lain sebagainya yang memang mengkonversi data menjadi informasi untuk pengambilan keputusan. Datanya itu bisa berupa transaksi sehari-hari ya, transaksi jual beli,
transaksi pembayaran gaji pegawai, ya, dan lain sebagainya. Itu di capture dengan data processing cycle. Di data processing itu kan kalian masih ingat ada 4 elemen kan ya, dari input, ya, kemudian ada juga nanti pemrosesan, disimpan, dihasilkan output atau informasi, ya, laporan keuangan. Jadi ibaratnya kalau di accounting itu kita mengenal apa istilahnya ya, transaksi harian, itu kan makanan kalian sehari-hari di mata kuliah akuntansi kan ya, dari pengantar akuntansi sampai ke AKM dan AKL di semester ini. Ya. Transaksi-transaksi tersebut diolah, ya, sehingga kalian diajarkan bagaimana cara menjurnal. Kalau ada pembelian atas inventory itu yang di debit apa, yang di kredit apa. Nah, itu harus sudah ngelontok itu ya di mata kuliah akuntansi. Termasuk juga akuntansi pemerintah juga. Nah, di sistem ini bagaimana proses-proses tersebut dilakukan, ya. Bagaimana elemen-elemen data-data yang ada di transaksi tadi, apakah tanggalnya, apakah resource sumber daya yang terpengaruh, apakah itu misalkan person atau operator yang terlibat di dalamnya, ya, itu di capture untuk kemudian diolah dan dihasilkan laporan keuangan, ya, informasi yang bermanfaat. Misalkan di neraca kita mengenal bahwa data-data yang disajikan di sana, ya, informasi-informasinya ada jumlah uang kas. Jumlah uang kas yang dimiliki oleh perusahaan per tanggal 31 Desember 2021 itu berapa sih? Ya, yang ada di bank berapa, yang ada di laci berapa, ya, dan seterusnya. Kemudian piutang-piutang yang dimiliki oleh pemerintah dari pelanggan A, pelanggan B, pelanggan C per 31 Desember itu juga berapa. Ya, kemudian yang masuk piutang bermasalah itu piutang dari mana saja, berapa jumlahnya, ya, dan lain sebagainya. Itu kan diolah dari sebuah sistem. Nah, ini kalau kita bicara mengenai sistem informasi, ya, konsepsinya. Nah, kalau dalam SIA pemerintah, ya, pada dasarnya juga nggak jauh beda. Ya. Tapi kalau di SIA pemerintah itu kan eventnya, transaksinya itu terjadi di lingkungan pemerintah. Termasuk peralatan yang digunakan juga di lingkungan pemerintah. Yang tentu akan beda dengan di perusahaan komersial atau swasta. Kalau di perusahaan komersial atau swasta, katakanlah kita mengenal ada PT Superindo, ya. Saya yakin kalian pernah ke Superindo minimarket, ya. Kan banyak di kota-kota besar kan ya. Di sana mungkin mereka punya cabang-cabang perusahaan, punya kantor pusat. Ya. Tapi kan dari sisi kompleksitas peralatan yang mereka pakai, ya kan nggak akan banyak ya dibandingkan dengan pemerintahan. Ya, kalau pemerintahan itu yang melibatkan unit organisasi dari Aceh sampai ke Papua, ya, dari provinsi, kabupaten kota, mungkin kecamatan juga, mungkin desa juga. Ya. Karena ada juga dana APBN yang mengalir dari APBN itu ke desa, bukan hanya ke provinsi, bukan hanya ke kabupaten, bukan hanya ke kota. Kadang ada juga yang ke sekolah-sekolah, ya, SD melalui bantuan operasional sekolah. Kadang juga ada yang digunakan untuk desa. Kan harus dilaporkan kan ya, harus disajikan ya dalam laporan-laporan keuangan pemerintah pusat, ya, untuk pengambilan keputusan. Jika kalau kita berbicara mengenai peralatan yang akan digunakan, dipakai ya untuk SIA pemerintah ini, ya memang sangat kompleks sekali. Apalagi organisasi pemerintahannya. Ya, dari presiden yang membawai kementerian lembaga, ya KL itu membawai unit eselon 1, unit eselon 1 membawai unit eselon 2, eselon 3, eselon 4. Kalau di daerah ada kanwil, bawahnya kanwil ada kantor operasionalnya, misalkan ada KPP, ada KPP Bea Cukai, ada KPPN dan lain sebagainya. Di tingkat kecamatan ada kecamatan. Walaupun kecamatan itu kan bagian dari pemerintah daerah juga ya. Tadi saya sampaikan terkadang juga ada aliran dana yang masuk ke sana.
Dari sisi pengolahan data, apakah mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah itu nggak jauh beda antara perusahaan komersial dengan pemerintahan. Ya, sifat dari sistem informasi itu kan generik, ya. Ada data didokumentasikan, diolah, ya, di inputnya itu menggunakan keyboard atau input secara langsung otomatis menggunakan scanner, ya. Kemudian disimpan dalam database, apakah itu database MySQL misalkan dari sisi jenis database-nya, atau softwarenya, ya, atau database yang lainnya. Kemudian di sana juga ada peristiwa, ya, data keuangan pemerintah juga untuk menghasilkan informasi dan bagi pengambil keputusan atau pengurangan. Ini yang penting, ya. Jadi laporan keuangan sebagaimana kalian belajar itu kan dipakai oleh apakah itu internal atau eksternal. Ya. Kalau eksternal kan memang untuk tujuan investasi misalkan, ya. Tapi kalau bagi pemerintahan, ya, laporan keuangan, ya, internal itu selain sebagai bagian dari akuntabilitas pertanggungjawaban juga bisa digunakan untuk perencanaan. Misalkan ketika di laporan keuangannya di neraca itu menunjukkan jumlah utang lancar, ya, utang pemerintah nilainya cukup tinggi signifikan dibandingkan dengan misalkan posisi uang kas sama piutang, itu kan alarm bagi pemerintah, ya. Kira-kira bagaimana cara untuk menyediakan sumber kas tadi. Ya. Tentu ini nanti akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh unit yang punya kewenangan. Kementerian Keuangan misalkan ada fungsi untuk pembiayaan, ya, financing dengan menerbitkan surat utang negara atau SUN. Apakah obligasi retail, apakah misalkan sukuk, ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau di SIA, komponen-komponen tadi kan dari orang, ini yang menggunakan sistem, ya, prosedur dan instruksi, ini sebagai bagian dari proses bisnis, bagaimana kegiatan data collecting, processing, storing tadi dilakukan. Ya. Aluran tugasnya seperti apa? Datanya, data itu sendiri yang akan di-capture, softwarenya bisa banyak, ya, di perusahaan komersial, beda-beda. Kemudian infrastruktur teknologi dari perangkat-perangkat tadi, ya, komputer, ya. Kemudian juga device-device yang lainnya, ya, dan termasuk kabel data, ya, jaringan, dan control and security. Termasuk juga di pemerintahan, ya, di SIAP itu bisa kita deskripsikan, ya, untuk people atau orang itu ada pejabat pengelola keuangan atau PPK, ya, sebagai bagian dari pejabat perbendaharaan. Ada juga SPK, staf pengelola keuangan. Ada juga KPA. Nah, masih ingat KPA singkatannya apa? Nah, ini di mata kuliah Akom, ya, sama PPKN. Apa singkatannya dari KPA? Mas Hanan Irawan. Masih ingat nggak? Kepanjangan dari KPA itu apa? Ya Pak, Kepanjangan dari KPA itu apa? benar Pak. Kalau nggak salah kuasa pengguna anggaran Pak. Iya, 100. Jadi KPA itu kan yang akan mewakili Satker, ya, diberikan kewenangan untuk menggunakan sejumlah dana atau anggaran yang dikuasakan kepada mereka oleh kuasa BUN, ya. Misalkan ada Satker kantor pelayanan pajak di mana? Di Sidoarjo. Ya. Dia dipimpin oleh kepala kantor misalkan, ya. Nah, kepala kantor tadi ketika ditetapkan sebagai KPA, ya, kuasa pengguna anggaran, nanti punya kewenangan-kewenangan, ya, untuk mengelola anggaran tadi, dananya tadi, ya, termasuk menyetujui, ya, penggunaannya, ya, misalkan untuk pembayaran apa, bayaran misalkan renovasi kantor itu harus disetujui oleh KPA kan, ya. Tentu dia juga punya staf-staf pembantu. Ya, tadi misalkan ada PPK tadi, ya, pejabat pengelola keuangan, ada pejabat penandatangan SPM, ada bendahara, apakah bendahara penerimaan
bendara pengeluaran. Kalau dari sisi level user di aplikasi-aplikasi di Saktispan nanti ada operator yang tugasnya input data transaksi. Validator untuk memvalidasi ini bagian dari kontrol bahwa data yang diinput oleh staf atau operator itu memang valid, memang benar, memang sudah lengkap. Kemudian approver untuk memberikan persetujuan. Ini menggambarkan tingkatan-tingkatan pengguna di beberapa aplikasi yang ada di SIAP. Untuk prosedur dan instruksi, ini mulai dari peraturan ya, peraturan paling tinggi, undang-undang dasar, undang-undang, PP, kemudian Inpres ya, peraturan Menteri Keuangan, KMK, kemudian juga surat edaran Dirjen, sampai ke manual aplikasi ya, di mana alur-alur kegiatan proses tadi dilakukan. Jadi ibaratnya ya ketika si operator modul penganggaran tadi mau merekam data usulan perubahan anggaran ya, bagaimana prosedur atau mekanismenya tadi bisa dilakukan. Ya. Urut-urutan pekerjaan, urut-urutan tugas ya, yang perlu dilakukan ngapain saja. Ya, ini berbicara mengenai prosedur. Ya. Bagaimana misalkan harus disiapkan RAB-nya, ya, rencana anggaran biaya, TOR-nya atau KAK-nya, term of reference, ya, kemudian bagaimana satuan biayanya ya, dia harus merujuk kepada PMK tentang standar biaya umum SPU untuk mencatat ya kira-kira kalau yang akan dia revisi itu perjalanan dinas ya dari Jakarta ke Aceh itu berapa satuan biayanya per orang tuh. Ya, misalkan untuk pejabat eselon 3 sekian juta ya 2,8 juta atau 3 juta sekian ya. Saya nggak hafal berapa ya. Dulu tahun 2005 itu 2006 ya sampai 2010 ya pernah menangani penyusunan anggaran, nggak ingat lagi. Itu ada satuannya, termasuk biaya penginapannya berapa ya di Kota Aceh, hotel bintang berapa, kemudian uang hariannya juga berapa. Dia harus tahu, harus merujuk ke situ, nggak bisa sembarangan ketika input di nanti modul penganggaran ya. Asal saja misalkan dia, oh transportasinya 5 juta, oh penginapannya 3 juta, oh uang hariannya 1 juta sehari. Karena nanti juga akan diverifikasi juga. Repot kan kalau keliru atau salah. Itu bagian dari prosedur. Data itu dokumen itu sendiri atau arsip data komputer, pagu misalkan, ya, pagu belanja, alokasi belanja bagi Satker KPP Pondok Aren itu tahun 2021 itu berapa puluh miliar. Ya, kontrak pengadaan barang dan jasa yang melibatkan dengan pemasok itu kontraknya nomor berapa, apa yang dikontrakkan, ya, misalkan pembelian kendaraan roda 4 misalkan ya, itu ada di kontrak. SPP, surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar SPM, berita acara serah terima, bukti penerimaan negara dan sebagainya. Pada saat kalian mendaftar SPMB berapa 2 tahun yang lalu ya, kan kalian akan melakukan pembayaran ke Bendara Umum Negara kan ya. Ya, di sana nanti akan dilakukan melalui modul penerimaan negara NPN. Ya. Mungkin zaman kalian dulu masih statusnya MPN 2 ya, sekarang sudah MPN 3. Ya. Dulu penyetoran masih terbatas. Kalau sekarang sudah bisa dilakukan dengan melibatkan Bukalapak misalkan ya untuk pembayaran tersebut. Masuk ke software ya. Tadi saya singgung juga ada SPAN dan Sakti, ada SAS, ada MPN, ada DMFAS dan lain sebagainya. Ini adalah software atau aplikasi-aplikasi core yang nantinya dipakai di KL. Kemudian yang berikutnya ada infrastruktur teknologi informasi dari komputer, server, wearable device. Ya. Misalkan nanti ada suite, hub, ya, ada mesin scan, scanner barcode, ya. Kemudian jaringan komunikasi, intranet, ya, Kemenq, perangkat interkoneksi dengan perbankan atau pihak lain dan sebagainya. Masuk yang paling penting nanti adalah bagaimana setiap satker itu terhubung satu dengan yang lain. Selain jaringan intranet kan juga perlu jaringan
internet juga. Karena unit-unit yang akan terhubung itu kan bukan hanya internal, termasuk eksternal juga ya, dengan perbankan misalkan, dengan Bank Indonesia misalkan, dengan pemasok atau vendor. Jadi membutuhkan konektivitas internet sama intranet. Intranet itu kan sebenarnya bagaimana komputer satu dengan komputer yang lain itu saling terhubung. Sebagaimana saya di Bogor ini terhubung dengan kalian di Aceh, di eh, Surabaya, di Bandung, di Malang, dan lain sebagainya ya, antar piranti dihubungkan dengan jaringan atau apa namanya network. Ya, karena jaraknya jauh, maka memerlukan yang namanya piranti yang canggih. Apakah itu misalkan melibatkan jaringan kabel fiber optik, satelit dan lain sebagainya. Kalau jaraknya dekat, misalkan di gedung P kan, ya cuma dihubungkan dengan jaringan LAN sederhana saja ya, sudah terhubung. Prinsipnya seperti itu. Dan terakhir ada pengendali internal dan keamanan. Jadi kalau kita bicara mengenai keamanan informasi, ya kita tentu akan mengingat ya di sana ada fondasi dari information security yang kita kenal dengan CIA. CIA. Ya. Apa kepanjangan dari CIA? Mbak Rizka Putri. Apa kepanjangannya dari CIA? CIA. Kenapa Pak? Kurang jelas. Panjangan dari CIA apa? CIA dalam konteks information security. Central Intelligence Agency bukan Pak? Jauh banget. Jauh banget ya. Ya kalau CIA terkait dengan organisasi intelijen benar. Salah satu badan intelijen di Amerika Serikat. Ini tadi kan saya katakan hubungannya dengan information security. Jadi kalau kalian browsing itu lama ya, CIA itu kan banyak singkatannya. Konteksnya apa? Ya, kalau kita bicara tentang database relasional itu kan saling terhubung. Konteks hubungannya apa? Oh, tentang information security. Jadi di frase ya, di frase searching kalian juga harus kalian sambungkan. CIA information security. Nah, baru akan kelihatan. Beda kalau misalkan kalian sudah paham, tahu ya, nggak perlu searching lagi, browsing lagi. CIA kan di sana ada confidentiality, kerahasiaan, privasi. Bagaimana data-data yang disimpan itu privasinya terjaga, kerahasiaannya terjaga. Kadang ada data yang sangat urgent, penting dilindungi, nggak boleh itu disebar ke publik. Ya, data NPWP misalkan ya, data pembayar pajak, kan mereka nggak ingin identitasnya itu tersebar ke publik. Oh si orang ini nih NPWP sekian itu bayar pajaknya 200 triliun, berarti asetnya itu gede sekali itu, ribuan triliun atau puluhan ribu triliun. Jadi nanti masyarakat akan apa namanya ya pada datang ke sana. Ini yang nggak boleh jatuh ke pihak yang tidak diberikan kewenangan. Kemudian I-nya itu integrity, integritas data yang disifati dengan atribut datanya andal, datanya lengkap, datanya akurat, ya, datanya relevan, ya, dan lain sebagainya. Ada A, availability. Kapanpun data itu tersedia. Sistem tadi tersedia. Enggak, gangguan-gangguan seperti downtime itu bisa diminimalisir. Berapa tingkat downtime-nya. Jika listrik mati, bagaimana cadangannya, jatuh dayanya ya. Jika gangguan atau koneksi internet itu mati, bagaimana apa namanya menanganinya.
Termasuk backup juga bisa digunakan untuk mencegah risiko-risiko yang mengancam availability, sisi availability. Baik, kita lanjut lagi ke fungsi siap. Ya. Pertama adalah mengumpulkan dan menyimpan data tentang activity, ya. Kemudian juga dari sumber data dan personal organisasi. Seperti misalkan ya ketika seorang operator dari aplikasi Sakti itu menginput transaksi pembelian persediaan ya. Mana Satker kantor pelayanan pajak di Sidoarjo tadi input pembelian ATK kertas 2 rim ya, dan pelatih kantor ke aplikasi Sakti. Itu kan datanya dikolek berapa banyaknya ATK, ya, kode akunnya berapa, nilainya berapa ya, nilai transaksinya itu ke sana. Yang kedua, mengolah data menjadi informasi sehingga nanti manajemen dapat merencanakan, mengeksekusi, kemudian juga mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas sumber daya dan personel. Ini biasanya digunakan dalam konteks managerial and accountability. Ya, dalam kaitannya dengan pembayarannya, pembayaran APBN, maka di sana di modul pembayaran itu ada aktivitas penyusunan RPD, Satker. Nah, kalau di sini RPD kalian nggak hafal kepanjangannya masih wajar lah ya, dan masih baru belajar. RPD itu rencana penarikan dana ya Satker. Satker KPP Sidoarjo itu bulan September kira-kira penarikan dananya berapa banyak? Bulan Oktober berapa? Dan November berapa? Digunakan untuk apa saja? Itu perlu disusun Satker untuk disampaikan kepada KPPN, kuasa BUN. Digunakan apa? Sebagai bagian dari cash planning, ya, perencanaan kas. Jadi kebutuhan dana ya pemerintah itu di bulan September berapa banyak, ya, berapa ratus triliun, berapa puluh triliun. Nanti akan dibandingkan dengan posisi cash yang ada ya di awal di bulan tersebut, ya, estimasinya berapa, kekurangannya gimana. Itu dalam konteks perencanaan kas. Kemudian yang ketiga, memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan aset atau data. Yang namanya kantor kan perlu diamankan ya, dipagar, dikunci, kemudian ada satpamnya. Begitu pula suatu satker yang di sana disimpan perlengkapan kantor dari laptop, komputer, scanner, mobil, ya, dan seterusnya yang perlu diamankan ya. Sehingga dalam konteks siap nanti kita akan bahas modul aset tetap dan modul persediaan. Di mana BMN tadi akan diadministrasikan, ya, ditata usahakan. Ya. Aset tetapnya apa saja yang dimiliki oleh Satker, kapan dibelinya, kemudian peruntukannya untuk apa, ditaruh di ruang apa ya. Kemudian nanti di setiap ruangan kan ada yang namanya daftar inventaris barang di ruangan tersebut yang meringkas ya. Di ruangan gedung D misalkan ya ada 40 kursi mahasiswa, 1 kursi dosen, ada 1 infokus, ada 1 komputer. Ya, jenisnya apa saja nanti akan terpampang, tersaji di daftar inventaris tadi. Apa namanya, DPR atau apa ya, daftar barang di ruangan. Nanti kita akan bahas lagi. Sehingga di sini minimal ya ketika kita belajar nanti ya, kita mengerti data-data akuntansi pemerintah itu apa saja. Transaksi yang ada di pemerintah itu apa saja. Sistem informasi yang akan dipakai itu seperti apa. Kemudian proses bisnisnya melibatkan apa saja. Ya, tergambar ya dalam gambaran kita secara gede lah. Yang kedua, pengetahuan dan kemampuan mengenai siap ini ya. Ini sangat penting untuk kesuksesan kalian ya, karir kalian sebagai akuntan. Kalian kan D3-nya memang
diproyeksikan sebagai ajuan akuntan. Ketika nanti S1 atau D4 ya, diproyeksikan sebagai akuntan. Ketika kerja, jika kalian nanti itu memang ditempatkan di unit ya, di bidang atau di bagian yang mengurusi tentang keuangan negara atau akuntansi. Ya, dengan bekal yang kalian miliki di mata kuliah siap di sini, kalian tahu siklus-siklus modul-modul proses bisnis ya yang digunakan untuk akuntabilitas keuangan negara ya APBN, dari penganggaran sampai pelaporan keuangan pertanggungjawaban, itu merupakan nilai lebih bagi kalian untuk keunggulan competitive advantages. Dibandingkan misalkan nanti ada juga teman kantor kalian yang berasal dari kampus yang lain. Karena Kementerian Keuangan kan juga menerima S1, S2 dari non-STAN. Ya. Apalagi kementerian lain juga sama. Mereka belum tentu memahami proses bisnis di sini. Ini kan proses bisnis core di bidang apa? Pengelolaan keuangan negara. Sementara teman pegawai yang lain ya belum tentu memiliki pengetahuan seperti ini. Sehingga nanti ketika berhadapan dengan permasalahan ya diminta oleh pimpinan atau atasan, kalian bisa memberikan jawaban yang memuaskan, bahkan dipercaya dalam hal tertentu. Ya, jadi kepercayaan lah ya. Baik, kita lanjut lagi ya rekan-rekan semuanya tentang siap dan nilai organisasi. Ketika kita bicara mengenai sistem informasi akuntansi, ya di awal-awal kuliah SIA tahun kemarin ya, seperti kemarin kita belajar tentang the value of information. Ya. Atas data-data yang banyak sekali itu kan harus diolah menjadi informasi. Karena bagaimana mungkin data itu mampu digunakan untuk mengambil keputusan jika tidak diolah. Ya, nggak bisa dipakai. Karena belum dikaitkan satu dengan yang lain, belum diolah. Tapi ketika diolah, ya, di capture, disimpan, diproses, dihasilkan informasi, itu menjadi bermakna. Ya, sebagaimana kalau misalkan data itu hanya berbicara tentang pembelian, tentang pelanggan, tentang produk. Ya udah itu saja. Ada produk ABCD, ada pelanggan si A, si B, si C, si D. Ada penjualan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 4. Digunakan untuk apa? Belum bisa kan ya? Tapi ketika diolah, dimaknai, ya, dicombine antara satu data dengan data yang lainnya, bahwa pada bulan September 2021 ini telah terjadi penjualan ya sebanyak 10 pelanggan dengan nilai penjualan sekian ratus juta. Produk yang paling banyak diminati adalah produk gula pasir misalkan. Nah, itu sudah bisa digunakan untuk mengambil keputusan sehingga punya nilai atau value bagi organisasi untuk nanti perencanaan planning ya diantaranya ya untuk evaluasi kebijakan sebelumnya dan lain sebagainya. Nah dari sisi bagaimana siap itu mampu menambah nilai organisasi diantaranya adalah pertama dengan meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa. Misalkan untuk memproses ya, aplikasi pendaftaran SIM, ya, SIM C atau SIM A misalkan ya. Jikalau proses bisnisnya itu banyak dan berbelit-belit, ya otomatis kan nanti biayanya juga akan mahal. Ya. Lewat meja 1, meja 2, meja 3, nggak selesai-selesai. Ya, padahal simpel saja sebenarnya prosesnya itu kan bagaimana mengidentifikasi kompetensi seseorang ya bahwa si A itu layak untuk mengendarai sepeda motor atau mobil. Tapi kan memang butuh yang namanya tes kan ya uji kompetensi ya memang. Tapi urusan-urusan administratif jika itu bisa dipotong, kenapa tidak? Ya, misalkan untuk pendaftaran. Kalau dulu misalkan harus datang ke Samsat, ya, menghabiskan uang kan ya.
mereka harus mengeluarkan biaya untuk menerima pendaftar. Ya. Tapi kalau misalnya pendaftarannya online seperti sekarang ini, kan bisa dikurang gitu. Nggak memerlukan personel yang ditempatkan untuk pendaftaran di loket. Terpotong biaya pembuatan produk ya, atau jasa. Yang kedua, mampu meningkatkan efisiensi secara cepat. Ya, pemrosesan layanan, ya, kalau dulu misalkan untuk bikin surat keterangan, bikin kartu kerja itu sehari belum tentu selesai, ini bisa lebih cepat, ya, 1 jam, beberapa menit. Berbagi pengetahuan atau sharing knowledge, kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan atau layanannya. Jadi rantai pasokan dari supply chain tadi bagaimana dapat diefisienkan dan diefektivitaskan ya dari A sampai Z. Ya, layanan-layanan ya kalau itu bisa diintegrasikan ya sehingga di pemerintah itu kan ya sudah lama sebenarnya ya layanan satu atap itu dilakukan untuk memotong jalur-jalur birokrasi yang memang nggak perlu itu bisa dipotong karena bisa dihemat nanti baik waktu maupun biayanya. Yang kelima, meningkatkan struktur pengendalian internal. Ya, kita masih ingat. Di teori SPI itu kan tujuannya 3 ya, terutama. Bagaimana efisiensi dan efektivitas operasional bisa dilakukan. Bagaimana laporan yang disajikan itu reliable, andal. Bagaimana aset itu bisa dilindungi agar tidak dicuri, terbakar, dan lain sebagainya. Sistem informasi akuntansi pemerintah yang diantaranya di sana ada kontrol, ya, untuk mencegah ketiga hal tersebut itu bisa dilakukan untuk memitigasi risiko-risiko tadi. Bagaimana mencegah uang kas yang dikelola bendahara penerimaan tadi agar tidak dicuri, itu banyak ya cara kontrolnya. Ini sebenarnya sudah kita pelajari juga di SIA ya, di pertemuan sebelum bab terakhir kalau nggak salah ya. Terakhir tentang pengembangan sistem, sana ada kontrol, and control. Dan keenam, meningkatkan pengambilan keputusan. Ini sudah sangat jelas. Ya. Penggunaan dari informasi kan memang untuk decision making. Baik, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan sampai di sini? 12:20. Sepertinya nggak ada. Saya lewat saja. Baik, rekan-rekan semuanya. Berikutnya adalah siap dan rantai nilai atau value chain. Ini nanti salah satu paper yang akan kalian resume ya tentang treasury system design ya, value chain approach. Thunberg ini mengenalkan konsep tentang dalam sistem perbendaharaan itu rantai nilai sistem perbendaharaan, treasury system value chain. Kalau kita hubungkan dengan teori manajemen, ya Michael Porter itu sudah ya yang menginisiasi teori value chain di sini ya. Di sana dikenalkan primary activities, ada supporting activities. Bagaimana proses bisnis dari inbound logistik, processing, outbound logistik, penjualan dan layanan penjualan itu dilakukan dalam konteks perusahaan komersial. Kalau dalam konteks pemerintahan, ya berarti tinggal digeser ya. Bukan jual beli barang, tapi bagaimana layanan-layanan di perbendaharaan itu diidentifikasi dari hulu sampai hilir. Dari penganggaran, dari perencanaan penganggaran sampai nanti akuntansi dan pelaporannya dan seterusnya. Dari urutan-urutan tadi ya, langkah-langkah proses yang terjadi tadi itu bisa kita pahami yang melalui rantai nilai sistem perbendaharaan yang mungkin melibatkan lintas sektor, lintas kementerian ya, dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertanian dan sebagainya. Baik, nanti detailnya ini menjadi PR kalian untuk mempelajari, ya, memahami, meringkas di tugas individu yang pertama. Ini ya secara umum sistem treasury value chain-nya ya, dari financial planning, perencanaan keuangan yang menggambarkan proses utama ya, sampai nanti ke
fiscal reporting, accounting and fiscal reporting. Sementara yang supporting activity di sini kan menggambarkan administrasi sebenarnya ya. Sistem informasi masuk ke sini juga. Kemudian juga internal audit, legal and institutional framework juga masuk ke support activities. Agar apa? Agar dari tahap yang pertama di sini, fase yang pertama perencanaan keuangan, penganggaran dan seterusnya sampai ke fiscal reporting tadi bisa berjalan lancar, utuh, normal. Baik. Jadi bagaimana hubungan siap dan rantai nilai? Siap memberi manfaat besar dan menghemat biaya dalam pesan rantai nilai. Dari proses perencanaan, penganggaran sampai fiscal reporting tadi bisa dilaksanakan secara efisien, hemat ya. Artinya langkah-langkah yang sebenarnya tidak diperlukan itu bisa dipotong, bisa dihilangkan, ya, bisa difokuskan ke langkah-langkah sebelumnya di sini ya, proses-proses di sini. Yang kedua, rantai nilai organisasi mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan sampai dengan pelaporan, yaitu apa namanya, terkait juga kaitannya ya. Yang ketiga, rantai nilai organisasi merupakan bagian dari sistem yang lebih besar dari supply chain, rantai persediaan. Itu juga harusnya kalian juga sudah pahami ya di mata kuliah Asia, di teori manajemen juga sudah ada, kita lewati saja. Contoh ya, pada siklus penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan, ya, pelaporan pertautan proses atau aktivitas di Kementerian Keuangan dengan KL itu memang terjadi. Pada saat nyusun anggaran kan melibatkan Satker dengan Bappenas, Kementerian Keuangan kan ya, dari awal sampai akhir. Dari terbitnya pagu indikatif, ya, kemudian pagu sementara, pagu anggaran, itu terjadi. Pembahasannya juga dari bagaimana menentukan bikin renja ya, yang juga melibatkan Bappenas, Kementerian PPN dan Kementerian Keuangan. Untuk rinciannya detail nanti ke Kementerian Keuangan dengan Satker, itu kan pasti melibatkan lintas kementerian. Masuk dalam sistem pembayaran juga sama ya. Ketika TNI Polri ingin mengajukan pembayaran gaji kepada pegawainya kan mereka mengajukan SPM-nya nanti ke Kementerian Keuangan sebagai bun ya, melalui kuasa bunnya ya di KPPN. Kalau polseknya itu terletak di Salatiga ya, atau Polresnya di Salatiga, berarti kan nanti akan disampaikan melalui perwakilan Kementerian Keuangan di sana ya, di KPPN di Salatiga. Ya pokoknya wilayah KPPN yang ada di sana lah. Baik, kita lanjut ke IRP rekan-rekan semuanya. Saya kira kalian sudah mempelajari tentang IRP ya di pertemuan yang keberapa nih? Pertama ya. Dua kalau nggak salah ya. IRP ini memang sistem yang mampu menghubungkan, mengintegrasikan antara satu fungsi dengan fungsi yang lain dalam satu organisasi. Ya, dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Namanya juga Enterprise Resource Planning. Ya. Sistemnya bersifat moduler. Ya, setiap modul itu menggunakan ya, best practice, praktek terbaik, ya, praktek bisnis terbaik untuk mengotomatisasi proses bisnis standar. Ada juga yang namanya IRP itu sebagai sebuah produk ya, yang dijual oleh banyak perusahaan-perusahaan pemasok software besar ya, misalkan SAP, SAP itu juga banyak dijual di perusahaan-perusahaan. Karena salah satu sistem IRP nanti akan menggunakan database yang tersentralisasi terpusat. Salah satu keunggulan dari centralized database itu kan dapat dibagi ya, data sharing. Ya, sehingga mengapa sistem ini mampu menghubungkan dari satu modul ke modul yang lain ya, istilahnya apa? Jika di modul A itu sudah di entry data pelanggan ya nggak perlu di entry ulang di modul B, di modul C, di modul D. One key only, satu entry saja. Dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintah, siap pemerintah ya, antara lain mencakup modul penganggaran, manajemen, komitmen, pembayaran sampai ke pelaporan yang nanti akan diintegrasikan di
SPAN dan Sakti. Baik, itu yang pertama ya, kita menginjak ke materi yang kedua tentang perkembangan siap pemerintah. Atau ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Setengah jam lagi. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Izin bertanya, Pak. ya silakan siapa nih? MH Pak, nomor absen 14, Pak. Ya, silakan. Jadi agak sedikit miss. Itu mau nanya, Pak, hubungannya ERP sama SPAN itu gimana, Pak? Iya, oke. Pertanyaan bagus ya. Jadi, apa sih hubungannya ERP sama SPAN dan Sakti? Jadi ERP itu secara teori atau konsep kan memang sistem yang mengintegrasikan subsistem yang lain. Apakah sistem penjualan, sistem produksi, sistem penggajian, ya, dan lain sebagainya. Ini sudah kita bahas di mata kuliah semester yang lalu. Ya, dalam satu database yang tersentralisasi. Bagaimana dengan SIAP? Bagaimana dengan SPAN dan Sakti? SPAN dan Sakti itu kan merepresentasikan software atau aplikasi yang banyak dipakai ya di SIAP. Ya. Jadi SPAN Sakti yaitu kan mengadop pendekatan ERP. Bukan lagi pendekatan sistem yang terpisah-pisah. Ini nanti akan kita bahas lagi di pertemuan ke depan ya. Dari aplikasi gaji, aplikasi penganggaran, aplikasi pembayaran, aplikasi aset tetap, aplikasi pelaporan itu terpisah-pisah enggak ya, tapi SPAN mengintegrasikan semua aplikasi yang ada kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara. Dari penganggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan keuangan ya itu disatukan, diintegrasikan. Sehingga tercirikan ya SPAN itu menggunakan pendekatan ERP dengan database yang tersentralisasi terpusat. Sehingga kan nanti salah satu cirinya itu ya SPAN itu mengendaki kebutuhan kebutuhan infrastruktur jaringan yang kuat yang menghubungkan semua satker dari Aceh sampai Papua. Ya, dari daratan ya mungkin kepulauan di tengah laut itu bisa terhubung melalui jaringan intranet dan internet. Itu ya, untuk siapa tadi? Mas MH, Pak. Oh ya. Siapa ya? Terima kasih. Iya, Pak. Berarti di SPAN itu mengadopsi ERP tapi jadi satu gitu ya, Pak? Yang mengadopsi ERP dari aplikasi-aplikasi softwarenya itu memang disatukan, diintegrasikan. Sebatas aplikasi-aplikasi atau proses bisnis yang bisa digabungkan. Dan nanti juga ada aplikasi atau software yang dia ada di luar SPAN, tapi masih terhubung dengan ERP. Karena nanti ada kaitannya juga dengan apa yang diadopsi SPAN juga ya terkait dengan anggaran dan perbendaharaan. Ada hal lain yang dia di luar dari konteks anggaran dan perbendaharaan, tapi masih ada kaitannya dengan proses bisnis itu. Dia ada di luar jalurnya. Nanti kita akan belajar di pertemuan pekan depan. Mas Hawa. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, kita lanjut lagi ya ke perkembangan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Rekan-rekan semuanya, sejak Indonesia merdeka tahun 45, Indonesia belum mempunyai sistem informasi ya, akuntansi yang bagus, yang canggih. Indonesia menggunakan warisan Belanda pada waktu itu ya. Ada sistem Kastelcel, ada ICW, katanya apa susah ya bahasa Belanda, Industrie Common Fit atau apa. Itu tentang regulasi undang-undang untuk pemerintahan Hindia Belanda, daerah cician Belanda ya di Indonesia, untuk mengatur bagaimana menganggarkan ya, biaya untuk gaji pegawainya diantaranya kan. Ini masih dipakai juga tentang perhitungan anggarannya ya tahun 45. Sampai
tahun 67 ini masih dipakai. Sejak kemudian pada tahun 48 itu disusun PP 51 tentang tugas ya Treasury negara menyusun PAN, ini maksudnya adalah Treasury ini merepresentasikan Kementerian Keuangan. Itu namanya Departemen Keuangan, jabatan keuangan. Treasury kan salah satu tugas Kementerian Keuangan, yaitu menyusun PAN, perhitungan anggaran negara. Istilah sekarang itu adalah penyusunan APBN. Ya. Di tahun 67 kemudian ketika kepres ini diterbitkan ya, diantaranya cara menyusun buku kas dan mengerjakannya neraca kekayaan, inventarisasi aset dan lain sebagainya, kemudian dibentuk di JPKN ya, Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Ini menjadi babak baru di mana Indonesia sudah mulai lepas sedikit demi sedikit dengan warisan Undang-Undang Belanda ya IJW. Walaupun secara prinsip masih terpakai ya, ini sampai terus 2000-an ya, 2000 ini masih terpakai IJW di sini. Ya, tapi secara fundamental sudah mulai ada pergeseran. Akan saya kuliah di tahun 98 juga masih belajar ya di mata kuliah akan IJW. Sekarang sudah banyak yang lupa. Pada tahun 1983 ini didirikan Pusat Pembukuan Keuangan Negara. Ini unit yang memang tugasnya adalah menyelenggarakan accounting. Terus sekarang tuh controllernya. Yang kemudian pada tahun 91 ketika diterbitkan KMK 476 tentang sistem akuntansi pemerintah, termasuk didirikan Bakpun, ya, Badan Akuntansi Negara. Dari kantor pusat ada kantor akuntansi regionalnya ya, dari Aceh sampai Nusa Tenggara Timur juga ada. Ini babak baru juga sebenarnya ya, di mana akuntansi sudah mulai dijalankan secara terstruktur, walaupun belum ideal ya, karena misalkan masih single entry, belum akrual, ya masih sistem kas. Kemudian ketika terjadi reformasi di Indonesia ya, tahun 2000-an ini kan disusun ya 3 undang-undang besar ya, undang-undang keuangan negara, kemudian ya sampai tahun 2004 ya, 2003-2004 undang-undang keuangan negara, undang-undang peredaran negara, pertanggungjawaban ya, dan lain sebagainya. Tapi ini diawali dengan proses reformasi ya, yang diantaranya pada waktu itu adalah tuntutan mahasiswa, diantaranya adalah menghapus korupsi, menghilangkan korupsi. Pokoknya korupsi dan kroni-kroninya itu diberantas, pemberantasan korupsi. Salah satu implementasinya kemudian lahir KPK juga sebenarnya. Selain itu, tapi di Kementerian Keuangan ya, pada waktu itu mulai digagas reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan yang berusaha untuk memberantas praktik-praktik korupsi, praktik-praktik birokrasi yang tidak sehat, praktik-praktik birokrasi yang tidak efisien. Dilakukan, misalkan ya, kalau awalnya layanan penyusunan anggarannya di Kementerian Keuangan, DCA pada waktu itu harus ada upeti dalam tanda kutip, itu coba untuk dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Ya dengan transparansi misalkan dan lain sebagainya. Maksud juga dengan digagasnya sistem perbendaharaan anggaran negara SPAN itu juga sebagai babak baru ya cara mereformasi birokrasi di Indonesia. Kemudian pada tahun 2005 sebagai bagian dari implementasi undang-undang 3 paket undang-undang tersebut ya, yaitu pemerintah mulai menerapkan best practice ya, menyusun laporan keuangan atau akuntansi yang diterbitkan PP 24 tahun 2005 tentang SAP, standar akuntansi pemerintah. Itu dulu waktu saya di 4 tuh ketika draft undang-undangnya draft PP-nya itu ada, itu dibahas, kita membahasnya sebagai pembahasan yang cukup menarik. Ini kan masih CTA ya, cash toward accrual, belum full accrual. Kapan accrualnya? Ketika tahun 2010 diterbitkan PP. Memang
undang-undang 3 paket undang-undang ya, undang-undang keuangan negara tadi kan mengamanatkan akrual. Tapi dalam pelaksanaannya secara bertahap. CTA dulu baru akrual. Ya. Sembari di tahun 2005, 2006 dan seterusnya itu sudah digagas juga sistem SPAN. Ya, walaupun pada prakteknya pilotingnya itu baru bisa dilaksanakan ya pada 2004-2005 ketika PMK implementasi 154 ya SPAN terbit, kemudian piloting 2015 dengan cakupan terbatas. Kemudian pada tahun 2016 pertama kalinya laporan keuangan pemerintah pusat itu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion yang sampai saat ini. Dan sekarang yang masih dikerjakan adalah bagaimana mengintegrasikan dengan sistem yang lain. Ya, kemudian pengembangan lainnya ya perluasan piloting sakti. Karena sampai tahun 2001 di sini piloting sakti ya, piloting sakti di kementerian yang lain itu masih masuk ke modul penganggaran, belum masuk ke modul komitmen, modul pembayaran, modul bendara, modul akuntansinya. Di tahun 2022 nanti itu nanti akan dikejar ya implementasi sistem sakti tersebut. Ini perkembangan accounting dan pelaporan keuangan pemerintah. Untuk gambaran perkembangan sistem informasi akuntansi pemerintah ya, ini jauh beda ya. Deskripsinya hampir sama, cuma di sini menitik beratkan pada aplikasi-aplikasi sistem yang dibangun. Ya. Di awal-awal kemerdekaan karena belum ada komputer, ya belum digunakan ya aplikasi berbasis komputer. Belum masih menggunakan mesin ketik manual. Mesin ketik elektronik itu sudah wah sekali. Apalagi kemudian tahun 90-an itu komputerisasi di kementerian dan lembaga ya di pemerintah pusat. Sehingga di sini ini adalah BUN ya di lingkup Bendahara Umum Negara ya Kementerian Keuangan, DJA, DJPB. Ini di KL sebagai satker ya. Dipakai aplikasi-aplikasi ada SPM, ada Bendum, Sispen itu penerimaan, MPN generasi 1, Orafin ya ini berbasis Oracle, kemudian Government Accounting Cash, ada KTUA ya Kantor Tata Usaha Anggaran, kemudian Pusat Pengelolaan Data ada informasi anggaran. Untuk di KL itu menggunakan aplikasi SPP, kemudian DIP daftar isian proyek, daftar isian kegiatan. Ya. Kemudian di tahun 2004 ke atas, 2005 ya, ini RKKL sudah dipakai ya, DIPA ini untuk penyusunan anggaran, aplikasi bendara, SPP, SPM, SIMAK ini untuk aset tetap, SAKPA ini untuk akuntansinya untuk pelaksanaan anggaran, ya. Kemudian SAI untuk accountingnya akuntansi. Di BUN, SP2D, Bendum, Verak. Ya. Sampai kemudian ketika SPAN dan Sakti, ya, SPAN itu diimplementasikan ya, pilotingkan. SPAN dan MPN kedua ini digunakan di BUN ya. Sekarang ini berarti sudah MPN ketiga ya di sini. Nanti kita tambahkan ya. Kemudian di KL atau Satker itu dipakai SAS. Ya, ini adalah sistem aplikasi Satker ya dari modul-modul anggaran, modul komitmen, modul pembayaran. Cuman untuk penganggaran di Satker sekarang sudah menggunakan Sakti. Ini ya Sakti ini sudah masuk di antaranya di sini. Untuk di Kementerian Keuangan semuanya sudah pakai Sakti. Dari modul penganggaran sampai akuntansi ya dan pelaporan. Cuman di Satker kementerian yang lain ya misalkan di Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan lain sebagainya itu ya. Sakti itu masih terbatas di modul anggaran. Modul yang lain masih belum ya. Nanti di tahun 2002. Kemudian akuntansinya pakai Saiba. Ya, Saiba ini masih dipakai di Satker, non Kementerian Keuangan. Kalau Kementerian Keuangan sudah pakai Sakti untuk accountingnya. Ini ya gambaran siap pemerintah. Baik, kita lihat lagi dari sisi lebih rinci ya, bagaimana perkembangan sistem aplikasinya untuk proses bisnis penganggaran. Di KL
dulu digunakan aplikasi Dikdip sebelum tahun 2004. Di BUN juga masih sama 2004. Kemudian digunakan RKKL ya. Ya. Baik di KL maupun BUN. Kemudian 2015 di KL Satker ini masih dipakai ya. Kemudian di Kementerian Keuangan piloting Sakti ya. Dari 2015 ya. Sekarang sudah Sakti. Ya. Semua Satker baik di Kementerian Keuangan maupun kementerian yang lain sudah menggunakan modul anggaran. Sementara untuk BUN 2015 aplikasi RKKL ini masih dipakai, SPAN juga sama, ya tahun 2020 juga sama. Untuk budgetingnya atau penganggarannya. Adapun untuk proses bisnis penerimaan sebelum 98 itu digunakan SISPEN, kemudian 98 MPN generasi 1, 2014 waktu penerimaan negara generasi kedua, 2019 generasi ketiga ya. Ini masih dipakai sekarang ini existing MPN generasi yang ketiga. Baik, ya, bagaimana dengan proses bisnis pembayaran ya, atau paymentnya? Sebelum 2004 dipakai aplikasi SPP di KL Satker, di BUN digunakan SPM. Tapi ketika tahun 2004 ini aplikasi SPP ini ya memang masih dipakai sih, tapi menjadi satu paket dengan aplikasi SPM. Atau dulu pernah juga dipakai SPP itu digunakan Excel-nya, tapi untuk input ke SPM itu digunakan aplikasi SPM. Karena data keluar dari SPM nanti akan diteruskan ke BUN atau ke BPN ya, untuk menerbitkan SP2D. Pada tahun 2020 ini mulai digunakan SAS, sistem aplikasi Satker ya. Ini terdiri dari beberapa modul dari penganggaran ya, sampai modul komitmen bendara ya, SPP, SPM yang digabungkan dalam satu aplikasi yang sebelumnya terpisah-pisah. Kemudian 2010 untuk BUN aplikasi SP2D, 2014 di BUN sudah digunakan SPAN sebagai implementasi tadi, di KL masih menggunakan SAS. 2015 sampai sekarang SAS masih dipakai oleh Satker kecuali di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan sudah piloting, sudah selesai ya pilotingnya, ini sudah implementasi. Ya, di BUN, SPAN juga sudah berjalan. Nah, ini untuk proses bisnis pembayaran. Tapi pada dasarnya SPAN dan Sakti itu di Kementerian Keuangan sudah running full. Ya, untuk di Satker non Kementerian Keuangan masih sebagian modul yaitu modul penganggaran sampai tahun 2021 di sini. Modul yang lain akan diimplementasikan 2022 insya Allah full nanti semuanya ya. Bagaimana akuntansinya? Ya sebelum 2014 di KL ini belum ada. Jadi ya menggunakan Excel biasalah ya. BUN menggunakan Bendum, KPKN DJA, P6P7, KTUA DJA ya. Kemudian KAS dilakukan oleh Bakun. Sistem akuntansi pemerintah. Kemudian 2004 aplikasi SAI itu dibuat. Ya, di antaranya juga ada SIMAK BMN dengan SAKPA juga. Di BUN aplikasi verifikasi dan akuntansi tahun 2010 karena ada implementasi PP 71 tadi, maka mengendaki akrual, SAI-nya ditambahi BA. Ya, sistem akuntansi investasi berbasis akrual. Ini dipakai sampai 2014. Bahkan sampai 2015 ya di KL Satker. Di BUN ya, ini SPAN ini sudah dipakai untuk menyusun laporan keuangan. Ya. Masuk di Satker ini baru piloting di Kementerian Keuangan. Sekarang sudah beres. Itu ya gambaran aplikasi-aplikasi detail yang dipakai di Satker, Kementerian atau Bendahara Umum Negara. Baik, ini 2 slide terakhir ya. Nah, rekan-rekan semuanya, lahirnya SPAN dan Sakti itu kan memang diinisiasi oleh reformasi manajemen keuangan pemerintah yang melahirkan 3 paket undang-undang di sini. Dari 3 paket undang-undang di sini nanti akan melahirkan banyak kemajuan, apakah penerbitan standar akuntansi pemerintah yang baru berbasis dari CTA ke akrual, kemudian juga dirancang SPAN ya,
melalui project, government, financial management, revenue administration project. Ya. Ini adalah pilar-pilar dari project di sini, dari manajemen keuangan publik sampai ke tata kelola dan implementasi project-nya. Bagaimana project SPAN itu misalkan nanti bisa ditata kelolakan dengan baik. Bagaimana proses implementasinya ya, menggunakan pendekatan apa? Ya, apakah direct conversion atau indirect conversion ataukah piloting dan lain sebagainya. Khusus untuk public financial management ini adalah komponen-komponennya dari penguatan kapasitas kebijakan di masing-masing lembaga ya. Di antaranya Kementerian Keuangan, BJA, DJPP, sehingga mereka punya kekuatan yang lumayan ya untuk merealisasikan kebijakan di bidang manajemen keuangan publik di sini ya. Kemudian juga penguatan dan penyempurnaan tata kelola yang baik atas perencanaan dan pengembangan anggaran, modernisasi anggaran dan perbendaharaan. Nah, dari modernisasi anggaran dan perbendaharaan di sini, ini yang nanti mewujudkan ada program reformasi penganggaran dan perbendaharaan negara ya. Ada tim reformasinya, ada tim korteknya ya, yang nanti masing-masing ini akan menangani bagaimana SPAN itu ditata usahakan, diimplementasikan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat memang Inpres nomor 3 tahun 2003 ya tentang transisi menuju e-government itu mewujudkan lahirnya proyek GFM-RAP di sini ya untuk mempercepat administrasi, pendapatan dan manajemen keuangan pemerintah. Ya, bagaimana proses-proses penyusunan APBN, pelaksanaan APBN, kemudian pelaporan atau akuntabilitas APBN itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui fasilitas e-government, ya, pemerintah elektronik, pemerintahan elektronik, tata kelola elektronik. Ini ada 4 bidang besar yang dicakup GFM-RAP ya, dari manajemen keuangan publik sampai tata kelola proyek dan implementasinya. Tapi yang jelas SPAN ini bagian yang paling menonjol ya, besar dari GFM-RAP. Memang intinya SPAN itu dilahirkan dari proyek GFM-RAP sebagai fondasi untuk reformasi manajemen keuangan negara, untuk meningkatkan efisiensi, untuk memotong biaya-biaya yang tidak perlu ya, membersihkan birokrasi ya, artinya memotong jalur birokrasi yang berbelit-belit ya. Dulu misalkan ya untuk mencairkan anggaran ke KPK itu harus membutuhkan waktu berhari-hari, sekarang bisa cukup 1 hari saja ya. Bahkan bisa lebih cepat ya. Karena data itu bisa langsung dikirim menggunakan mekanisme pertukaran elektronik. Kalau dulu kan enggak, dulu itu Satker itu harus datang ke kantor KPKN atau KPPN ya. Kalau lokasi Satkernya dekat ya, misalkan di mana ya, di Jombang. Kalau di Jombang ada KPPN, saya lupa. Kalau ada ya tinggal datang dari kantor Satker di kecamatan ya, Polsek Mojokerto misalkan ya, Polsek Perak ya, ke Jombang kotanya. Kan harus menggunakan sarana transportasi. Itu kalau dekat. Bagaimana yang jauh ya, misalkan di KPPN Masohi atau KPPN yang ada di pulau terpencil ya, di Sangihe ya, di Sulawesi Utara, harus naik perahu atau kapal boat ya untuk sekedar mencairkan anggaran. Tapi sekarang ya nggak perlu datang secara fisik ya. Tinggal datanya dikirim secara elektronik ya, proses bisa lebih cepat dan efisien. Baik ya, ini saya kira ya rekan-rekan semuanya untuk materi hari tentang konsepsi dan perkembangan SIA pemerintah ya. Tinggal beberapa menit lagi. Kira-kira ada pertanyaan? Silakan. Sesi diskusi tambahan kepada. Izin Pak. Ya, siapa nih, silakan. Nanda Pak. Nanda, ya. Ini sih Pak, saya pengen tahu tadi kan untuk penggunaan software yang digunakan untuk proses data itu kan ada beberapa software Pak ya. Contohnya ada SPAN, SAKTI, SAS, MPN, DM, FAS dan sebagainya. Nah,
saya pengen tahu ini sih Pak, apakah dalam berdasarkan pengalaman Bapak atau emang ada standar di Kementerian Keuangan Pak? Untuk softwarenya ini sendiri, apa ya? Adakah software yang udah digunakan sebagai standarisasi gitu Pak? Atau lebih unggul dibanding software yang lain gitu Pak? Untuk pemrosesan data gitu? Atau emang suatu instansi itu punya standar masing-masing untuk proses data? Seperti misalnya Kementerian Keuangan menggunakan Sakti atau yang lain menggunakan SAS gitu Pak. Oh iya, pertanyaan menariknya, bagus. Mas Nanda ya, ini tentang penggunaan software standar. Berarti kita berbicara mengenai salah satu komponen dari SIAP, yaitu software atau aplikasi. Kalau berbicara mengenai aplikasi keuangan negara, aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan keuangan negara ya atau APBN, ya Kementerian Keuangan kan sebagai Chief Financial Officer, sebagai bendahara umum negara. Di antara kewenangannya adalah menyusun atau menyiapkan aplikasi-aplikasi atau software-software yang memang digunakan untuk proses bisnis tersebut. Apakah perencanaan anggaran, apakah penganggaran, apakah pencairannya, ya pembayaran sampai ke akuntansi dan pelaporan keuangannya. Itu memang di domainnya Kementerian Keuangan. Domainnya Satker apa ya, mereka sebagai pengguna dong. Kalau misalkan ada aplikasi RKKL yang dibuat tahun 2004-an ya 2005 itu sudah dibuat oleh pengembang di Kementerian Keuangan ya. RKKL itu seingat saya itu dibuat oleh developer perangkat komputer ya. Jadi tidak dibeli dari vendor atau perusahaan penyedia software, asli bikinan internal Kementerian Keuangan. Aplikasi GPP gaji juga sama ya. Aplikasi GPP ini dibuat oleh teman kuliah saya ya di tingkat berapa? 1, 2 dulu. Pak Umar Jati itu. Ya membangun aplikasi GPP penggajian. Bahwa motivasinya apakah pengen ke Jakarta atau enggak. Karena pada waktu itu beliau ditempatkan di Kalimantan Barat atau Kalimantan Timur, saya lupa. Ya, sementara para pegawai yang punya prestasi besar itu kan dimungkinkan untuk ditarik ke kantor pusatnya di CPP itu, lapangan Padang. Yang memang aplikasinya itu bagus, bahkan dipakai sampai sekarang. Ya akhirnya kan dipanggil ke kantor pusat kan ya. Nggak dipindahkan kemana-mana. Kalau yang lain kan dipindahkan dari satu pulau ke pulau yang lain. Kalimantan, Sulawesi, Papua, Aceh, dan sebagainya. Ya, beruntung. Jadi RKKL tadi sebagai software atau aplikasi yang dibangun oleh pegawai Kementerian Keuangan sendiri. Yang akan digunakan oleh siapapun untuk nyusun anggaran. Sifatnya kan mandatori, wajib. Satker yang lain, ya, misalkan Polsek, Bolang Mongondo ya, atau Polres di Tulungagung ya, mereka mau nggak mau ya pakai itu aplikasi RKKL. Pelatihannya ya dilatih oleh pegawai Kementerian Keuangan, sifatnya mandatori. Begitu pula aplikasi-aplikasi yang lain seperti SAP ya, seperti SAP itu kan memang juga sama juga dikembangkan oleh pegawai Kementerian Keuangan. Ya, aplikasi bendahara misalkan. Walaupun juga di luar juga mengembangkan aplikasi bendahara juga. Dulu di zaman saya tahun 2005, 2006 ya ketika nyusun anggaran juga sama. Waktu itu belum dirilis aplikasi bendahara. Tapi sudah banyak vendor ya pemasok yang menjual aplikasi bendahara. Mereka menjual ada yang 50 juta, ada yang 100 juta. Ya, kalau ditambahkan fiturnya tambah lagi. Untungnya banyak dong, ya banyak. Sampai kemudian diinisiasi untuk nyusun aplikasi bendahara sendiri ya di Kementerian Keuangan. Memang awalnya nggak mandatori. Ya. Berbagai aplikasi yang dibutuhkan itu bisa akhirnya dihasilkan di Kementerian Keuangan oleh pegawai-pegawai. Karena di Kementerian Keuangan kan ada peranata komputer ya, fungsional yang tugasnya salah satunya itu bikin aplikasi. Namun demikian terkadang ada aplikasi yang belum bisa disusun secara internal, melibatkan vendor besar, ya, vendor pemasok aplikasi berbasis ERP, salah satunya adalah SPAN. SPAN memang aplikasinya ini diadakan melalui pemasok besar ya internasional kelasnya, bukan hanya nasional.
Ya, tentu kan melalui tender juga. Ya. Yang secara apa namanya, secara kinerja, secara apa istilahnya, kalau dari si kompetensi ya sangat kompeten, ya sangat kompeten untuk menyediakan aplikasi tersebut. Ya, sehingga ketika SPAN yang sudah digagas tahun kapan ya, 2005 atau 2006 tuh ya, baru bisa diimplementasikan tahun 2014, 2015. Karena salah satu kelemahan dari ERP itu kan memang lama implementasinya ya, selain membutuhkan biaya yang sangat mahal, tapi kan manfaatnya sangat besar. Ya, SPAN selesai, tapi karena satker yang ada di Indonesia itu banyak sekali, 24 ribuan ya kurang lebihnya, sementara apa istilahnya ya, akun yang ada di SPAN itu masih terbatas, sehingga butuh jalan masuk yang kemudian diwadahi oleh aplikasi Sakti. Nah, kalau Sakti ini setahu saya ini sudah dikembangkan oleh internal pegawai Kementerian Keuangan. Sakti ini menghubungkan satker agar nanti datanya bisa dipasok ke SPAN. Ini tapi juga sama juga mengintegrasikan dari penganggaran sampai ke pelaporan keuangan. Ya, jadi miniaturnya SPAN lah yang digunakan oleh penggunanya. Karena BUN itu terutama kan digunakan SPAN itu kan terutama digunakan bendara umum negara ya. Apakah itu KPPN, apakah itu misalkan kantor Ditjen Anggaran, ya, Ditjen Pengelolaan Utang, ya, dan lain sebagainya, ya, melalui pengelolaan BA BUN masing-masing. Nah, di pertemuan pekan depan insya Allah kita akan bahas lebih lanjut itu yang untuk SPAN dan Sakti. Jadi saya kira itu ya untuk jawaban saya ke Mas Trinanda tadi ya tentang posisi aplikasi atau software yang ada di Kementerian Keuangan yang digunakan oleh semua satker. Tadi kenapa kok satker menggunakan satker di kementerian lain menggunakan SAS? Itu karena program implementasinya belum masuk ke sana. Jadi prioritasnya ke Kementerian Keuangan dulu. Baru jika sudah selesai nanti akan ke sana juga. Dulu Kementerian Keuangan juga menggunakan SAS juga, ya satker-satker yang ada. Tapi ketika Sakti SPAN tadi diimplementasikan ya melalui Sakti, jadi dahulukan proses implementasi. Itu ya jawaban saya untuk Mas Nanda. Baik Pak, masih Pak. Ya sama-sama. Baik, karena sudah jam 1.00 ya, waktu saya habis. Saya kira saya cukupkan saja. Insya Allah kita ketemu pekan depan di PJI yang kedua ya. Di PJI yang kedua nanti kita akan bahas tentang overview SPAN, overview siap ya SPAN dan Sakti. Untuk tugas silakan dibaca di LMS ya, karena waktunya cukup lama ya, silakan dikerjakan sebaik mungkin, sebagus mungkin. Karena tugas tadi kan akan digunakan sebagai nilai aktivitas. Kalau kalian dapat 60 ya nanti yang akan masuk ke portal nilai ya segitu. Kalau 80 ya 80. Baik, itu saja ya rekan-rekan semuanya. Insya Allah kita ketemu pekan depan. Saya kira pertemuan siang hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.